semuanya, ciao. Halo, halo. Ya, sekarang balik lagi masih di segmen Cutbray Curhat bareng Ayu lagi. Kali ini topiknya topik lainnya dan ditemenin dengan sahabat aku yang lainnya. Kali ini ditemenin sama sahabat aku Devira yang lagi ada di Jakarta sekarang. Sekarang aku lagi di Padang. Masih di Padang. Ya, halo. Gimana kabarnya? Kabarnya more better. Sekarang masih karena kemarin ada sedikit musibah, jadi sekarang masih terapi di sini. Jadi I'm still fine. Ya, jadi hari ini tuh aku sama sahabat aku Devira, kita mau ngomongin soal kalian tuh lebih pilih lokal atau bule, lokal versus bule. Iya. Jadi kita mau ngomongin itu. Tapi disclaimer, ini personal opinion. Jadi nggak semua orang punya pemikiran yang sama. Kalau misalnya nggak sepemikiran jangan tersinggung. Iya betul. Jadi oke. Jadi langsung aja ya. Gua mau mulai nih pertanyaannya. Oke. Jadi yang pertama, lo kan pernah beberapa kali sempat deket lah, ada hubungan tertentu dengan bule. Nah, kalau dari pendapat lo sendiri itu apa sih yang benar-benar ngebedain antara cowok lokal dan cowok bule? Yang paling signifikan, paling signifikan itu adalah pola pikir mereka. Itu pertama, pola pikir mereka yang lebih maju. Kemudian mereka lebih, yang aku suka itu mereka mensupport apa yang kita lakukan. Misalnya kita adalah wanita karir misalnya gitu. Justru dia mengajarkan kita, misalnya aku lagi kesusahan nih, gimana sih cara presentasi yang benar. Kebetulan dia itu salah satu petinggi di perusahaan asing itu. Caranya gimana sih untuk meyakinkan yang lain. Nah, itu diajarin sama dia. Meskipun kita lagi dinner atau misalnya kita lagi berdua, itu justru bukan menye-menye yang kayak orang-orang sini ya. Justru kita lebih ke depan, dia lebih bermanfaat gitu ya. Ya, lebih bermanfaat. Kemudian dia juga tapi bukan berarti nggak sayang-sayangan juga kan. Sayang-sayangan tetap dong. Itu nomor satu justru. Nah, kedua ini mereka itu lebih romantis, lebih pengertian, romantis, dan action ya, bukannya kata-kata sih. Tapi kalau ada juga kata-kata tapi lebih action gitu sih. Itu yang aku suka, lebih realistis sih dianya, lebih gitu. Jadi kalau dibandingin sama lokal itu, mungkin kalau lokal masih ke bawah budaya Indonesia yang mungkin kadang-kadang lebih konservatif gitu ya. Mungkin lebih tepatnya basa-basinya itu agak lebih banyak ya kalau lokal. Jadi nggak to the point. Ya, aku tipenya kebetulan tipenya itu orangnya yang emang liberal dan emang to the point. Jadi kita nggak usah kayak muter-muter gitu ya. Iya, ribet hidupnya ya. Jadi kalau orang bule itu lebih staccato gitu ya. Udah, lu maunya apa, gue maunya ini, ya udah gitu. Itu yang lebih simpel sih hidup sebenarnya. Nggak usah drama. Jadi kesimpulan gue, lo pribadi lebih pilih sama bule ketimbang sama lokal ya. Oke. Gue pribadi sih emang sebagai pelaku kawin campur. Pelaku dong. Iya, memang pelaku dong. Ya, karena benar. Suami gue emang bule. Tapi sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih, mungkin tergantung orangnya ya nggak sih? Maksudnya kayak bule ya nggak semuanya. Konservatif juga kan. Ya, betul. Terus ada juga orang Indonesia yang mungkin pola pikirnya lebih liberal. Anyway, tapi ada. Ya, terus pertanyaan gue selanjutnya adalah alasan apa yang bikin lo lebih suka sama bule selain yang tadi lo bilang perbedaannya ya. Terus kayak apakah nih, soalnya banyak banget nih stigma ini, karena gue sering banget denger setelah menikah atau dulu waktu masih pacaran sama bule-bule juga, sering banget dia bilang gini, lo sama bule karena itunya. Lo tau kan, pasti lo pernah dengar itunya lebih gede dan lebih panjang ya. Jadi apakah itu juga salah satu alasan atau gimana menurut lo?
Jadi kalau misalnya secara physically, jujur ya, tapi physically bukannya itunya, tapi secara physically luarnya, mereka lebih apa sih? Mereka lebih percaya diri pertama. Kedua, mereka itu lebih memperhatikan kesehatan. Jadi kebetulan saya ini bukan tipe orang yang olahraga banget. Sedangkan mereka itu hidupnya sehat banget, fitness, lari, terus mereka makannya makan salad, sehat. Justru mereka lah yang membawa dampak positif buat aku agar aku lebih mencintai diriku sendiri. Jadi mereka itu justru mengingatkan kita untuk menjaga tubuh kita biar seperti mereka yang hidupnya emang makanannya bener gitu. Sedangkan Indonesia kan makannya out-outan ya, makanan lemak juga dimakan. Nah kalau mereka enggak, jadi itu yang aku suka. Jadi secara fisik honestly yes, tapi kalau dalamnya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya Tapi secara apakah ukuran itu mempengaruhi? Kenapa kalau ukuran memilih tergantung kalau ukuran dari luar kelihatan ukuran ya percaya nggak percaya orang juga mau ya atau suka dengan Jadi pasangan kita yang nggak ukurannya munafik lah ya. nggak munafik. Itu pasti Secara ada. fisik kita tidak munafik ya, secara fisik, tapi secara logik dan juga secara apa ya, cara hidupnya dia, mereka itu sehat gitu. Itu yang aku suka dari mereka kalau secara fisik ya. Mereka lebih aware dengan kesehatan dibandingkan kita. Jadi kita jadi ikutan lebih mau juga menjaga fisik gitu. Sedangkan aku agak cabi ya, jadi dia itu malah waktu dulu dia yang mensupport, ayolah nge-gym, ayo olahraga paling enggak apa. Jadi secara fisik aku suka gitu. Secara dalamnya kalau misalnya dibilang seperti itu ya siapa yang nggak suka ya kalau suaminya perfect gitu ya. Kalau suami Jadi- perfect ya. Ya, jadi sebenarnya sih ya itu mungkin salah satu alasan juga ya, maksudnya nggak munafik lah, setiap orang juga pasti kan kayak ingin dipenuhi secara jasmani dan physically ya nggak sih, maksudnya kayak jasmani dan rohani gitu. Ya. Terus jadi itu mungkin salah satu alasannya, tapi itu bukan alasan utama ya kan. Nah, tapi kata Indonesia, katanya ada yang pernah ngomong kayak gini, cowok-cowok teman-teman yang ini, hati-hati, nggak semua bule besar belum tentu kuat, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu ya bener apa enggak, karena aku nggak memahami dunia itu. Tapi secara ini kita jangan pernah melihat ya ukuran yang boleh kamu lihat, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana caranya dia men-treat kamu, dan secara fisik dia juga menghargai dirinya sendiri. Sepertinya itu sih. Jadi jangan melulu fisik lah, karena lagi pula itu akan men-treat, akan dengan sendirinya akan kamu pahami gitu loh. Gitu. Tapi nggak munafik, pasti iya ya. Oke, ya karena itu yang paling sering banget gue denger sih, sering banget orang bilang ke gue gitu, kenapa lu sama bule, pasti gara-gara itunya panjang, itunya gitu, lebih gede. Cuman justru gue pribadi mungkin lebih ngerasa gini ya, kalau misalnya ada cowok yang ngomong kayak gitu ke gue, kayak cowok lokal terus bilang gitu ke gue, justru gue malah kasihan sama si cowok lokal itu ya nggak sih, berarti kan dia menganggap dirinya kecil dan pendek, ya nggak sih? Gak insecure mereka ya dengan ukuran iya, mereka. jadi mereka udah ngerasa lo itu gue jadi kalah nih gara-gara itu ya, gara-gara ukuran. Berarti kan dia mungkin ngerasa ukuran dia lebih kecil dan pendek, ya nggak sih? Tapi ya udah. Oke, sekarang kita nggak mau ngomongin alat kelamin. Berapa karena ya, ini bakalan jadi panjang. Terus kalian pasti otaknya jadi malah makin keras kan, pengen lihat dan ngebandingin berapa senti kira-kira. Bener. Ya. Ada Nah, aja. kalau misalnya seperti yang kita tahu ya, mungkin kebanyakan dari bule, apa sih istilah bule itu sendiri? Bule itu sendiri biasanya di-refer sama orang-orang asing ya, termasuk juga kayak maksudnya lebih sering kepada orang-orang kulit putih ya, walaupun kadang-kadang kita suka bilang bule juga buat orang-orang Arab atau orang-orang kayak Jepang, orang Asia lainnya, dan orang Afrika pun suka dibilang bule. Nah, yang jadi pertanyaan gue ini nih, suka nanya dan kayak penasaran aja sama orang-orang yang mungkin pernah berhubungan sama bule. Kan pasti soal agama dong, ya nggak sih? Maksudnya kita pasti akan mikir soal agama, sedangkan kalau di Indonesia sendiri kan emang belum bisa nikah beda agama kan.
Nah, menurut lo agama itu kalau pacaran sama bule itu jadi kendala atau enggak? Kalau boleh jujur, sampai sekarang kendala. Karena kamu tahu kan budaya Indonesia dan spesiali budaya saya itu sangat kental dengan agama Islam dan itu Dan salah keluarga satu yang ya, kalau kita kan benar-benar keluarga. kekeluargaan banget, kayak yang hidup sendiri-sendiri gitu. Jadi saya tidak bisa memiliki ego harus kemudian atau saya masing-masing, misalnya saya masing-masing sama dia, itu kita nggak boleh, jadi dianya yang harus ikut kita. Terkadang kan kita tidak bisa memaksakan hati seseorang untuk berpindah. Saya maunya berpindah asalkan dia emang karena Tuhan, bukan karena saya gitu. Takutnya ada sebuah penyesalan nanti, amit-amit kalau kita pisah, totonya dia balik lagi, kan berarti emang bukan harus ada hidayahnya gitu. Kalau misalnya itu ya sangat kendala, karena itu beberapa kali tidak jadi, itu salah satunya karena itu juga karena keluarga masalah agama. Itu nggak bisa diganggu gugat dan itu harus wajib wudu kalau kata orang Betawi. Oke. Gitu. Jadi susahnya. Oke, jadi menurut lo sendiri seberapa penting buat ngomongin masalah ini sebelum berhubungan sama pria bule? Masalah agama. Dari awal. Kalau aku emang dari awal, dan kebetulan dari first time kenalan, misalnya mungkin ada beberapa kayak kamu online gitu ya, atau misalnya kenalan langsung, dikenalin sama temen, itu pasti akan ada introduce-nya menyatakan bahwa mohon maaf saya carinya yang serius. Kemudian saya juga karena ini untuk menikah, jadi saya maunya yang satu jalur gitu. Jadi saya harap kamu memahami. Iya, tapi kalau misalnya memang dia keberatan, mohon maaf, ya tidak apa-apa, jadi teman aja. Jadi gitu rata-rata kendalanya, tetap jadi sahabat, jadi teman, tapi kalau untuk serius, dia nggak bisa karena agama. Gitu. Karena agama, iya, oke. Tapi dari pihak keluarga lo sendiri, sebenarnya ada masalah nggak kalau misalnya lo berhubungan dengan pria bule? Soalnya kan selain agama ya, pasti culture aja udah beda dong. Dan mungkin di budaya mereka, apalagi di budaya orang-orang bule yang dari barat ya, mereka kan nggak ada tuh kayak sopan santun kayaknya kayak Indonesia, yang kalau misalnya ketemu orang tua panggilnya tante atau ibu gitu kan, mereka biasanya panggilnya nama, atau itu hal-hal yang simple kayak gitu. Atau mungkin yang lebih beratnya lagi mungkin karena beda culture itu tadi, perlakuannya juga beda, mungkin cara pikirnya juga beda. Jadi gimana kalau dari keluarga sendiri, sempat ada kendala nggak? Kayak misalnya nggak ngebolehin, atau udahlah sama lokal aja, ngapain sih sama bule gitu? Honestly sih sebenarnya keluarga dari awal kurang begitu menyetujui kalau sama. Tapi ada pro dan kontra. Kalau ada beberapa tante aku oke aja asalkan dia mau ke kita. Itu syaratnya. Tapi kalau orang tua atau misalnya ada lagi yang kontra itu, kenapa sih harus bule, nanti kamu jauh, kemudian kita susah ngeliatnya, kemudian juga pasti kulturnya juga beda. Nah, jadi nanti akan ke keluarga, ntar kita ngomong apa, sedangkan kita nggak bisa bahasa Inggris nih sebagian keluarga kita. Nah, berarti bahasa juga jadi kendala ya, bahasa juga jadi kendala. Tapi waktu itu pernah dia datang, salah satu datang ke rumah, awalnya sih agak kurang begitu ini ya, karena bahasa. Kedua kok bule sih, tapi lama-lama karena dia lucu, akhirnya dia membaur, meskipun bahasa akhirnya aku translate, akhirnya lama-lama menerima karena aku orangnya kekeh kan, aku maunya orang luar gitu. Tapi akhirnya lama-lama kesini akhirnya menerima, tapi dengan satu syarat adalah ya dia harus ikut kita gitu. Harus satu keyakinan. Kurang garis besarnya sih kurang menyetujui, karena mungkin nanti akan jauh, nanti gimana caranya, kalau misalnya kenapa-kenapa gitu. Sebenarnya pikiran orang tua dan keluarga sebenarnya itu. Justru lebih khawatirnya jarak ya, mungkin nanti kalau misalnya dibawa. Berarti sempet nggak kalau misalnya kayak ada omongan gitu dari keluarga yang bilang, oh boleh sih sama bule tapi tinggalnya di Indonesia aja, atau gimana? Nah, jujur kalau misalnya gitu, dan aku dari awal emang pengen bilang ke keluarga bahwa aku emang mau tinggal di luar. Jadi memang tidak, emang dari dulu aku udah bilang kalau misalnya memang jodohku orang luar ya aku akan keluar gitu. Emang dari dulu aku sampai cari kuliah pertama pun juga basic luar kan. Pokoknya gimana caranya
ini sampai adekku yang sepupu juga dia kuliah di Belanda. Pokoknya kita gimana caranya kita emang pengen mengupgrade ilmu kita dan Punya juga pengalaman buat tinggal di luar ya. ya betul. Jadi emang dari dulu emang aku pengen banget di luar sih gitu. Dan keluarga pun juga janganlah jauh-jauh. Sebenarnya sih itu sih. Makanya ditahan-tahan. Udah kerja di sini aja, cari di sini gitu sih sebenarnya. Iya. Oke. Pertanyaan gue selanjutnya. Kan pasti ada beberapa orang yang ketemu sama pria bulenya itu misalnya dikenalin temen atau lewat dating site atau cara-cara lainnya. Nah kalau lo sendiri itu biasanya lewat apa? Terus lo merasa lebih enak tuh kayak gimana sih perkenalan dengan bule pertama kali itu harus gimana? Apalagi nih buat cewek-cewek Indonesia yang ngincer-ngincer bule ya. Mungkin ada tipsnya dari lo yang mungkin udah punya pengalaman. Nah, yang pertama mungkin kalau aku dari dating juga, kita harus hati-hati pertama. Terus kedua, kamu juga harus detail. Kebetulan di dating site itu dia detail kan, dari ukuran tinggi, terus pekerjaannya dan segala macam lebih detail. Paling nggak itu cukup membantu kamu mengetahui dia secara garis besarnya. Kedua nanti baru message. Terus kalau awal kenalan jangan memberikan nomor telepon kamu. Jadi paling nggak kasih aja line atau misalnya Instagram kan juga ada video. Nah, terus ketiga ya kalau bisa langsung video. Jadi jangan tapi hati-hati juga. Sekarang itu ada video yang videonya bukan dari laptop gitu. Jadi dia pakai video orang lain ya. Video orang lain terus dia ngomong dan itu beberapa kali tuh pernah ada yang kenalan. Habis itu melakukan kayak itu langsung aku blok. Jadi hati-hati buat kalian. Jadi tetap harus pinter-pinter ya kalau kita di dating site. Ya kadang-kadang ada yang jangan terlalu naif gitu, terlalu kepengen. Betul sekali. Jadi jangan terlalu vulgar dengan mengatakan siapa kamu, identitas kamu punya apa atau segala sesuatunya nanti justru akan dimanfaatkan untuk mereka. Rata-rata itu bukan beneran bule. Mereka itu menggunakan foto bule, totonya orangnya ada di Malaysia, orangnya ada di Indonesia, menggunakan nomor telepon asing. Jadi harus hati-hati juga gitu. Kalau misalnya bener-beneran dia serius, pasti dia akan menghubungi kamu secara live video, kemudian dengan data-datanya dia itu benar-benar jelas gitu. Terus juga dia mau ketemu sama keluarga atau dia memperkenalkan teman-temannya dia ke kamu. Berarti real bahwa dia ini. Terus kadang-kadang ada juga yang ngaku-ngaku jadi tentara, habis itu di Irak, terus dia nggak bisa video call. Just be careful. Karena hati-hati mereka itu emang ada banyak ini ya modus-modusnya. Itu banyak banget. Jadi harus hati-hati meskipun fotonya atau namanya kamu cek aja di LinkedIn atau misalnya cek kedutaan bila perlu benarkah dia warga negara sana gitu. Benar atau enggak ya? Hati-hati sih kayak gitu sih. Terus kemudian apalagi kalau dari temen nih kayak kamu nih kan pernah kenalin juga. Nah itu kayaknya lebih secure, kita lebih enak gitu loh bahwa temen aku kan lebih kenal sama dia, tahu tipe aku kayak gimana. Jadi jujur sih kalau aku lebih senang dikenalin temen ya dibandingkan dari site gitu ya. Lebih aman, terus kita jadi lebih bondingnya juga lebih enak sama ini masih lingkungan. Karena ada perantaranya ya, ada macam Iya ada macam belangnya. Ditunggu ya macomblangnya ya yang lain ya lelaki yang lain. Ya itu ntar kita ngomongin setelah Zoom ya. Oke. Jadi kayak gitu sih. Pokoknya intinya harus hati-hati, tapi jangan terlalu naif juga, harus hati-hati dan lebih logik aja gitu sih. Oke, balik lagi ke pengalaman dengan bule. Kan banyak juga yang bilang bule itu lebih romantis ya. Lo setuju atau enggak? Terus menurut lo sisi lebih romantisnya tuh di mana sih gitu? Kalau misalnya lo setuju ya, kalau enggak ya alasannya apa gitu? Jadi enggak semua bule juga romantis.
Tapi romantisnya dia itu dengan hal-hal kecil gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang misalnya memperhatikan, misalnya kamu kok berubah ya, rambutnya kayak kamu bagusan seperti ini deh. Jadi saat kita misalnya motong rambut tanpa dia ketahui, terus tiba-tiba ketemu dan kita udah potong, dan itu dia memperhatikan hal detail. Terus kemudian dia juga misalnya tiba-tiba kita lagi repot, tiba-tiba dia bawain sepatu kita. Ya itu salah satu menurut aku sih hal-hal yang romantis, bukan kata-kata tapi action. Terus dia juga misalnya kita lagi pusing, gimana ya caranya presentasinya kayak gini nih. Abis itu langsung sini. Jadi dia langsung bantuin caranya, kamu harus gini-gini. Itu menurut aku sih dia lebih memperhatikan hal-hal yang berguna untuk kita. Jadi bukan hal-hal yang menye-menye yang nggak jelas. Romantis itu tapi ada juga kadang-kadang setiap itu dikasih bunga gitu. Jadi tapi nggak selalu bunga ya. Mungkin hal-hal yang membuat kita kesukaan kita, misalnya coklat, tiba-tiba mood kita lagi nggak bagus, tiba-tiba dia tahu nih, terus tiba-tiba langsung dia kasih coklat. Ini coklatnya berarti menurut lo mereka lebih paham cara memperlakukan wanita. Kenapa? Cara memperlakukan wanita, cara menghormati, menghargai gitu ya. Justru menurut aku dia lebih menghargai dan men-treatment wanita dengan bagus. Tapi ada juga yang tidak romantis seperti itu, mereka malah tipenya yang emosional. Ada juga yang tipe emosional, tapi saat berdua dia bisa agak lebih calm down. Misalnya dia emosi saat dalam pekerjaan tapi lagi ada kitanya, terus cuma hanya saat ditatap kayak gitu, terus dia langsung calling down ngeliat kita. Jadi hal-hal yang kayak gitu nggak semua laki-laki bule romantis, tapi ada beberapa hal laki-laki yang tidak romantis, tapi dia tetap menghargai. Kalau misalnya dia lagi marah atau lagi dalam pekerjaannya itu, ngeliat kita aja dia langsung oke, nggak boleh marah-marah di deket kita gitu. Jadi hal-hal itu sih intinya mereka menghargai. Justru lebih ke hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari ya. Lebih gimana ya, cara menunjukkannya itu beda, bukan hanya dengan kayak kasih hadiah atau bunga, tapi justru lebih ke perlakuan tiap harinya gitu ya, lebih menunjukkan. Oke. Terus pertanyaan gue selanjutnya adalah jadi kalau misalnya sama bule itu kan balik lagi kayak tadi kan ada beda, tadi sempat lo mention kayak beda bahasa ya. Tentunya bakal jadi kendala sama keluarga juga. Nah, cara mensiasatinya supaya kendala bahasa itu nggak jadi kendala yang terus-menerus gitu gimana? Caranya adalah ajarin dia bahasa kita. Itu salah satunya yang, tapi terkadang ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau dia benar-benar mencintai kita, dia pasti akan mempelajari semua kebudayaan kita, bahasa kita, kehidupan kita. Mereka akan membaur kalau misalnya itu laki-laki itu benar-benar serius sama kita. Tapi kalau laki-laki yang memiliki ego, tapi dia mencintai kita, tapi dia memiliki ego, ngapain aku belajar bahasa kamu, yang penting kamu ngerti aku aja. Tapi kan keluargaku juga nggak ngerti bahasa kamu. Jadi kalau pernikahan campuran itu, kalau bisa adanya saling pengertian dan toleransi. Jadi benar-benar saling berbaur gitu loh. Kalau misalnya ego masing-masing ya, saya rasa saya sarankan buat kalian yang berpikir yang ingin menikah sama bule, ya lebih baik jangan kalau misalnya kalian sama-sama ego. Carilah laki-laki yang benar-benar join, habis itu kemudian benar-benar bareng-bareng sama kamu untuk saling belajar gitu. Itu akan lebih long lasting. Pertama kamu harmonis, kedua kamu juga saling pengertian. Ke keluarga dengan bahasa yang sama, otomatis keluarga akan menghargai pencapaian dia untuk bisa berbahasa Indonesia. Jadi enak juga komunikasinya. Itu sih saran-saran buat kalian yang mau nikah bule. Oke, interesting. Jadi ini pertanyaan gue yang terakhir ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang mungkin semua pelaku pacaran dengan bule atau nikah sama bule sering dengar adalah lo sama bule itu cuman karena mau uangnya, karena matre, gold digger, sering dengar kan kayak gitu. Nah, pendapat lo pribadi gimana?
Saya rasa dari pertama kali kenalan, jadi kembali lagi pertama kali kenalan itu di mana kita sudah harus memiliki salah satu cara men-treat mereka, memberitahu mereka bahwa hai para pria, bahwa saya mencari jodoh yang serius, bukan mencari sebuah harta dari kalian, sedangkan saya juga bekerja, saya juga memiliki apa yang seperti kalian miliki, jadi saya benar-benar pure untuk mencari pasangan hidup. Jadi dari awal pun sudah menegaskan ke laki-lakinya juga bahwa ya sudah, kalau misalnya memang sesuai inian agama ya itu diinin. Tapi kalau misalnya kata-kata orang pasti nikahnya karena uang. Tidak memungkiri sebuah kemudahan kita dapatkan dari suami yang lebih mapan daripada kita. Tapi maksudnya kayak nggak usah munafik deh, semua cewek juga pasti nyarinya yang mapan, terus secure secara finansial kan. Masa sih kita mau nyari orang yang mesti berjuang lagi dari nol, kayak udah capek nggak sih? Apalagi udah seumuran kita ya nggak sih? Benar. Kita tidak munafik untuk itu ya. Tapi jangan pernah mengira mereka itu buta. Mereka itu bisa membedakan manalah wanita yang matre, mana wanita yang tulus mencintai. Kalau misalnya kamu tulus mencintai dia, otomatis duit dia itu akan mengalir sama kamu. Jadi nggak usah sedih. Tapi kalau kamu dari awal aja matre, iya dari awal matre utama. Iya, bukan. Jadi menikah sama mereka itu kalau menurut aku ya, aku memang menikah untuk mencari suami, bukan untuk mencari harta karun. Jadi kalau harta karun itu diberikan ke kita sebagai istri, alhamdulillah. Tapi itu udah rezeki lah ya, berarti anggap aja bonus. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba kita menemukan bule yang emang kaya banget, tajir melintir, ya berarti kan anggap aja emang itu rezeki kita ya nggak sih? Maksudnya pasti kan kalau misalnya dia sayang sama kita, pasti mereka juga akan membahagiakan kita ya nggak sih? Yang paling penting itu bule itu tidak suka kebohongan, dia sukanya kejujuran, ketulusan, ramah. Kalau kalian memiliki empat-empatnya itu, mereka itu nggak akan mikir ngeluarin duit buat kalian. Jadi saran saya ya, mau bule ataupun lokal. Ya harus tulus sih. Kalau misalnya kalian tulus mencintai, duit itu akan mengalir buat kalian kalau misalnya kalian benar-benar mencintai suaminya ya. Kalau misalnya masih ngelihat saat pertama kali nikah, wah dia kaya, gue harus nikah sama dia. Dari awal itu laki-laki itu nggak bodoh, apalagi orang bule ya, dia itu akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Jadi saran saya belajarlah tulus, ketulusan itu akan memberikan rezeki yang bagus untuk kalian. Gitu. Oke, sekarang yang paling terakhir, gue dari tadi yang terakhir dulu. Yang terakhir adalah ini mungkin yang paling penting buat kalian yang mungkin lagi PDKT sama bule atau baru kenalan sama bule lewat dating site. Gimana sih cara bedainnya antara bule yang serius sama bule yang gak serius? Menurut lo gimana? Bule yang serius itu pasti dari awal udah ngomongnya aneh-aneh. Ya, jadi kayak ya pasti kalian memahami lah aneh-anehnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya udah model kayak gitu, nanya-nanya lebih ke privacy, kemudian sudah mulai ya seperti itulah, kalian pasti memahami ya. Berarti dia memang bukan menyukai kalian secara emang real pengen serius. Kalau dia serius, pasti dari awal dia berbicara omongannya itu nggak akan nyerempet ke sana. Pasti dia akan bagaimana kehidupan kamu, terus kemudian begini. Kalau saya begini. Jadi saya mau mencari orang yang gini. Pasti dia akan to the point dan nggak akan menye-menye drama queen atau melesetnya akan cari-cari privasi kamu, misalnya ukuran kamu berapa atau misalnya hal sesuatu pacaran kamu ke arah seks gitu ya. Jadi yang lebih ya kalau misalnya udah yang kayak kirimin gua foto lo telanjang dong gitu, atau itu udah kayak gitu loh, kayak udahlah, maksudnya kayak kalau lo mau ngeliat gue telanjang ya jangan lewat foto. Iya, maksudnya ya nikahin gue gitu kan. Nah, iya, jadi hal-hal yang kayak gitu sih kalian harus hati-hati, makanya cybercrime kayak gitu kan banyak. Jadi hati-hati kalau yang udah bertanya lebih ke privasi kalian, atau misalnya kalian kerjanya apa, gajinya berapa, langsung blok. Nah, jadi kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitu
hati-hati Apalagi nanti kalau malah baru kenal penipuan. ya, maksudnya kayak baru Baru kenal tuh kenal. kayak udah tanda tanya banget deh, itu kayak udah lampu merah, hati-hati. Hati-hati terus nanya-nanya kalian pacaran terus gimana lah, it's your privacy kan, jadi kayaknya nggak perlu dijawab. Pasti dia akan bertanya yang lebih berbobot tentang kehidupan kalian, bagaimana kalian menjalaninya, kemudian hobi kalian apa, terus masa depan kamu kalau seandainya saya serius sama kamu gimana polanya, didik anaknya gimana, atau kamu mau tinggal di mana. Nah itu yang kalau udah ngomong kayak gitu berarti ya ayo gitu loh. Jadi kalau misalnya mence kayak gitu jangan deh, langsung blok. Gitu. Tapi susah-susah gampang ya. Jadi kalian harus hati-hati. Harus pakai insting. Insting gitu. Kalau misalnya kalian udah ngerasa ada yang nggak bener nih, berarti udah jangan, harus ikutin kata hati. Kadang-kadang hati kita tuh ngasih tahu ya nggak sih? Kadang-kadang kita tuh dikasih tahu gitu, kayaknya ini nggak baik deh. Harusnya ya kalau misalnya terus kalian satu lagi soal lokasi. Kadang-kadang misalnya dia bilang lokasinya di Amerika misalnya. Terus tiba-tiba kok nomor HP-nya di chat bukan Amerika, ternyata misalnya New Zealand atau misalnya mana. Terus kadang-kadang nomor Indonesia, katanya orang Amerika. Nah, itu harus hati-hati. Bila perlu kalian di tag, kebetulan kalau aku sih bisa ini kan. Jadi harus benar-benar di tag, harus cek ke linknya, harus cek benar-benar double check kalau emang benar-benar dia emang serius gitu. Ya itu jadi kalian harus hati-hati ya, harus rajin-rajin ngecekin, harus pinter-pinter cari tahu. Tuh. Jadi jangan cap cip cup aja sih, karena itu kan buat jodoh seumur hidup ya. Jadi kalian takutnya banyak sekali mereka mungkin amit-amit ya yang dapat bule tapi dia misalnya pelaku narkoba. Jadi mereka itu hanya menikah sama kita itu untuk masuk ke negara kita, kemudian mereka ternyata bisnisnya malah ngebawa kita ke arah yang sedangkan kita nggak tahu apa-apa, kena. Betul. Terus juga hati-hati, kamu harus tahu kerjaan dia apa. Jadi itu yang paling penting, karena kenapa? Takut-takutnya kayak gitu kan, dia ternyata kriminal. Takutnya dia bohong ya, pura-pura aja. Misalnya, gue kerja di, perusahaan minyak atau apa. Tapi ternyata scammer atau apa ya kan? Iya betul, jadi harus hati-hati, jangan sampai kita malah celaka bukannya bahagia punya suami kayak gitu, atau kadang-kadang ternyata dia psikopat yang suka namparin kayak gitu kan. Nah itu harus benar-benar hati-hati kan. Iya. Jadi gitu. Kalau gue sih kalau boleh kasih saran, mungkin dicek dulu kadang-kadang, apalagi kalau misalnya kayak online dating gitu, di profilnya kalau cuman ada satu foto, udah pasti itu fake. Jadi itu udah pasti fake account, udah diblok aja. Cari yang misalnya dia bisa kasih kalian foto yang lebih banyak lagi. Itu pun gak cuma itu doang ya. Mungkin saran kedua dari gue sendiri adalah pas video call, kalian mungkin bisa nyuruh si orang tersebut melakukan sesuatu. Apakah kalau misalnya gini, coba deh kamu ya, atau tulis nama aku terus kasih tahu di kamera, aku mau lihat, bisa nggak misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dia bilang sorry kamera aku rusak atau apalah alasannya, itu kayaknya udah langsung diblok aja. Ya nggak sih? Hati-hati ya. Bener. Terus juga belum tentu yang memiliki foto banyak di Instagram atau Facebook itu benar-benaran mereka juga. Jadi makanya harus pintar-pintar. Tapi kan sekarang udah bisa kan sebenarnya, kayak misalnya kalau foto itu kita copy terus kita masukin di Google, dia akan ada Google Image gitu yang ngasih tahu itu orang siapa gitu biasanya. Ada juga, pokoknya harus hati-hatilah. Jadi nggak semua bule juga orangnya baik sayang. Jadi kamu juga harus hati-hati, dan nggak semua orang lokal juga tidak baik. Mereka juga baik, tapi mungkin kan soal selera, kembali kepada soal selera. Tapi dia lebih ke selera ya, makanya yang dari tadi gue langsung bilang di awal, ini kan sebenarnya hanya personal opinion ya. Jadi kalau misalnya dia nggak setuju, lo mah pengen sama gue cuman gaya-gayaan doang, kenapa nggak lokal juga sama aja kali. Ya balik lagi, kalau misalnya kalian emang lebih ngerasa cocok sama yang sama-sama dari satu budaya,
Maksudnya kayak orang sama-sama orang Indonesia ya go ahead. Banyak orang Indonesia, banyak kok cowok Indonesia yang juga romantis, yang juga bertanggung jawab, yang juga maksudnya kayak punya value-value yang tadi kita sebutin ya nggak sih? Iya, jadi nggak usah sedih orang lokal. Kalau boleh memilih sih, berharap sih pasti pengennya sih ya sudah, kalau misalnya emang jodohnya sama lokal ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya orang yang tipe kita gitu loh. Tapi kalau misalnya jodoh kita nggak pernah tahu ya Yu ya. Jadi bukan berarti bahwa kita benci orang lokal ya, bukan berarti kita benci orang lokal. Oh enggak dong, enggak. Kita emang ini hanya kita berdua punya pengalaman kok sama orang lokal juga, jadi ya, betul. Jadi nggak usah sedih, kita pernah sama orang lokal. Jadi bukan cuma bule doang ya. Kebetulan memang jodoh kita kesininya ya dapatnya bule. Cuman gitu. emang karena belakangan dan gue berakhir dengan bule akhirnya. Jadi, aku belum berakhir dengan bule loh. Ya, aku belum doakan. Karena dia nikah sama bule, dan gue doain juga loh, semoga segera kapanpun itu pada saat yang tepat. Amin. Mau lokal mau bule, yang paling terpenting mereka bertanggung jawab dan baik sama kita dan keluarga. Itu sih yang paling penting. Jadi buat kalian gak usah mikirin bule apa lokal ya, mereka semua baik kok. Mereka semua baik, tapi mereka memiliki tesnya berbeda-beda dan pola pikirnya berbeda-beda. Kebetulan kita berdua ada orangnya liberal, jadi kita lebih menyukai orang-orang yang lebih menghargai dirinya sendiri, kemudian lebih menghargai kita sebagai wanita. Nah, gitu sih lebih enak diajak ngobrol sebenarnya ya kalau punya suami, gitu sih. Jadi nggak boleh nggak lokal ya, yuk. Iya, siapapun itu yang mungkin yang lebih cocok aja sih, sefrekuensi ya nggak sih? Kita pasti nyari orang yang sefrekuensi, karena pada akhirnya kalau nikah itu yang lakuin sehari-hari adalah cuma ngobrol, ngapain lagi yang pasti kayak paling sering itu adalah ngobrol gitu. Jadi kalau nggak nyambung kayak ngapain juga gitu. Thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol hari ini. Nanti kita ngobrol lagi. Sebenarnya tadinya sih harusnya hari ini ada 2 tamu gue, tapi yang satu lagi sibuk, jadi makanya 2 kali cutbray sendiri-sendiri. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini tetap seru. Semoga obrolannya juga mungkin bisa berguna, bermanfaat buat orang lain. Betul sekali. Kalau misalnya nanti kalian ada ide topik apa yang mau kita omongin, mungkin kalian bisa komen, nanti kasih tahu kita topik apa ya, misalnya ini nih lagi seru, menurut kamu gimana atau gimana, tulis aja komen di bawah. Terus nanti akan gue tulis Instagram lo kalau mau cek Instagramnya temen gue. Jangan lupa ya guys, jangan lupa. Dia juga punya YouTube, cuman jarang banget aktif. Bener, aku karena agak sedikit rempong ya, jadi YouTube aku nggak terlalu ini. Jadi makanya aku suka nebeng sama Ayu aja lah, jadi udah jadi gitu loh. Terus kalian juga jangan lupa follow Instagramnya Pebasket Sombong. Ini banyak sekali baju-baju dan hoodie yang keren banget buat kalian semuanya. Apalagi di New Zealand ya, boleh-boleh kok. Thank you ya. Nanti kalian bisa cek-cek ya Instagramnya. Jadi thank you ya, dan sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Ciao. Sama, thank you. Bye-bye dari Indonesia.